Halo Ko Felix, balik lagi nih kok. Sekarang aku pengen bahas topik yang menurut aku tuh lagi marak banget nih di Indonesia nih kok. Sebenarnya nih isu-isu sudah lama banget terjadi, yaitu kita mau bahas tentang stunting kok. Yap. Nah, sebelum mungkin mulai lebih lanjutnya kok, mungkin kok bisa jelasin nggak sedikit biar teman-teman bisa paham juga apa itu stunting dan kenapa ini menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia kok. Stunting itu ya, ya bisa kita singkat aja ya, maksudnya itu kalau teman-teman tinggal Google aja, kira-kira parameter stunting itu apa. Tapi yang nomor satu adalah stunting karena malnutrisi, karena kekurangan nutrisi, that's it. Dan yang kedua, karena kekurangan malnutrisi, jadi mereka itu sering dan juga akses ke air bersih dan yang seperti itu sih, sanitasi, karena sanitasi itu juga sangat berhubungan ya. Karena kalau lu punya, infeksi kronis, ya udah otomatis lu jadi nggak sehat gitu loh. Jadi teman simpel aja tinggal Google apa aja parameter stunting, itu ada jelas itu parameternya apa-apa aja. Kok ini kan sekarang saya lihat di Indonesia tuh banyak sekali masalah stunting segala macam. eh Apakah dengan maksudnya kita memperbaiki nutrisi mereka, apakah itu akan menyelesaikan masalah stunting kok? Oh iyalah, stunting itu ya pretty much itu karena masalah nutrisi ya, literally karena nutrisi dan karena kurang asupan protein hewani, that's it. Itulah permasalahan utama kita. Jadi kalau teman-teman ngelihat, kira-kira apa-apa aja yang berhubungan dengan apa, dengan terasosiasi dengan stunting ya. Contoh, paling jelas ya, eee, di household yang orang tuanya merokok, itu salah satu risk factor itu. Kenapa? Satu, anaknya itu kena keracunan kronis ya, asap rokok, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena keluarga itu habisin duit untuk yang hal-hal yang nggak penting, jadi anaknya nggak makan. Dan pada saat, istrinya hamil dan pada saat ibunya hamil, ya nggak cukup, nutrisi, that's it. Itulah permasalahan stunting. Padahal bagi gue itu, dengan keluarga itu makan telur ya, sesimpel dengan telur, asupan telur itu cukup, karena telur adalah protein yang paling murah, yang paling accessible. Begitu lu makan telur, selesai itu permasalahan stunting. It's actually not that difficult ya bagi gue ya. Oke, ini kok langsung menjawab pertanyaan saya nih. Tadi saya juga mau nanya sebenarnya makanan apa yang direkomendasikan untuk sebenarnya untuk mencegah stunting. Yap. Tapi selain mungkin telur kok, apakah mungkin ada alternatif lain yang bisa menjadi opsi mungkin masyarakat Indonesia untuk memperbaiki gizi mereka Eee, dan mungkin alternatif lebih murah gitu maksudnya? Telur lah yang paling murah ya, maksudnya nggak ada yang bisa mengalahkan sumber protein dari kalau menurut gua itu pound per pound ya. Artinya itu dari sisi uang dan dari sisi nilai dan dari sisi jumlah asupan dan jumlah nutrisi yang tergantung dalam suatu makanan, telur itu the best. Nggak ada yang bisa mengalahkan itu sih. Karena coba kita hitung aja ya, satu telur itu paling kalau kita pukul rata kalau lu beli satu yang 1 kilo atau berapa, ya lu hitung-hitung paling satu satu telur itu sekitar 1.500 perak sampai 2.000 perak. It's the cheapest. Lu makan 2 telur aja, 2, 3 telur, anak kecil ya makan satu 2 biji telur, itu udah kenyangnya minta ampun men. Gue kadang sarapan 3 telur aja, 3 telur bebek kadang gue sarapan. Itu gua nggak lapar itu sampai bisa jam 1 siang kali. Cheapest is eggs. Oke, oke. Yap. Menarik, menarik. Nah, nih kok, saya juga ada sedikit pertanyaan yang ini cukup interesting bagi saya. Kita tuh kan selalu dibombardir dan diedukasi bahwa pentingnya gizi seimbang nih kok, atau enggak gizi yang terukur nih kok. Nah, Yap, itu yap. kan hal yang menurut saya menjadi jebakan di masyarakat kok. Nah, mungkin kok bisa jelasin nggak? Mungkin gimana itu gizi seimbang atau gizi terukur itu biar maksudnya masyarakat bisa lebih paham. Oke, gizi seimbang tuh seperti apa dan maksudnya gizi terukur tuh seperti apa kok? Ya itu jujur ya, gue juga kurang ngerti gitu kalau orang ngomong, kalau expert-expert di luar sana ngomong gizi terukur dan gizi seimbang ya. Maksudnya, kalau gizi seimbang ya kita udah tahu mungkin ya, dia bilang asupan karbohidrat berapa, asupan protein berapa, asupan lemak itu berapa. Cuma menurut gua itu kadang menjadi, sesuatu yang counterproductive. Kenapa gue bilang menjadi counterproductive? Karena kalau lu ngelihat suatu, pola makan gitu ya, gimana cara kita bisa tahu asupan karbohidrat berapa, asupan protein berapa, asupan lemak, jadi lu harus nimbang satu-satu. Jadi lagi-lagi bagi gue itu sangat-sangat, apa ya, malahan counterproductive. Menurut gue malahan lebih bagus kita itu ngomong, "Oke, di dalam satu piring lu, kira-kira lu lihat aja di piring lu." Gue selalu kasih tahu kliennya gue, "Oke, di piring lu tuh sekitar 60-70% konsumsi protein hewani." Jadi kita bisa ngelihat kan dari per piring gitu. Jadi kita kita nangkep itu konsepnya.
Terus lu makan aja 2-3 sendok makan nasi atau karbohidrat yang lu mau makan, ya just the small, yang paling kecil komponennya. Terus lu mau makan serat sedikit, it's fine, lu makan sayur, makan buah. Tapi utamakanlah protein hewani. Jadi dengan begitu kita nangkep. Daripada kita ngomong soal berapa gram lah, karena itu suatu konsep yang sangat-sangat susah kita nangkep dalam kehidupan sehari-hari kalau kita tuh nggak pergi bawa timbangan kemana-mana. Jadi menurut gue itu counterproductive, itu nomor satu kalau soal gizi seimbang ya. Terus yang soal gizi terukur, biasa gizi terukur ini adalah menurut gue jebakan Batman buat marketing ultra processed. Lu kan kayak Sufor lah, lu kayak apa, biskuit-biskuit bayi lah, susu ibu hamil lah. Maksudnya malahan itu kita kejebak dalam ultra processed foods cycle ya. Karena lu akan dibilang bahwa itu gizi terukur, semuanya terukur, gulanya terukur, maltodextrinnya terukur, pengawetnya terukur, semua itu terukur. Lu ngerti kan? Itu malah bagi gue menjadi jebakan Batman. Just focus on real food, utamakan protein hewani, karena permasalahan kita di Indonesia, protein hewani itu menjadi suatu momok. Jadi kita tuh selalu dikasih tahu bahwa protein hewani adalah yang harus kita hindari. Padahal kalau kita ngelihat datanya, Indonesia itu adalah masyarakat yang salah satu yang paling rendah konsumsi protein hewaninya. Kita di Asia Tenggara aja ya, kita di Asia Tenggara itu ranking nomor 2 paling bawah konsumsi protein hewani. Kita cuma menang dari, ranking nomor 3, kita cuma menang dari Myanmar dan Timor Leste. Lu bayangin gak? Terus ya kita paling rendah, tapi itu yang selalu di market oleh I don't know who, bahwa protein hewan itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Dan permasalahan stunting sangat-sangat berhubungan sekali dengan asupan protein hewani yang rendah. Gitu. Kok sebelum mau aku bertanya, aku mau disclaimer dulu ya kok. Maksudnya pertanyaan saya itu bukan untuk mau menyudutkan atau menjelekan orang atau pihak manapun, tapi saya pengen tanya pendapat Koko nih kok. Menurut Koko, kayak diet ekstrim seperti vegetarian, carnivore, keto, itu gimana diet-diet seperti itu apakah bisa membantu masalah stunting di Indonesia kok? Eh, kalau yang pola-pola makan seperti itu ya, yang di mana mereka itu promosiin plant based, itu udah pasti tidak bisa membantu stunting, karena salah satu yang berhubungan dengan stunting adalah lu kekurangan protein hewani. Ya plant based sih udah pasti jelek. Tapi kalau seandainya keto dan carnivore, in my opinion gimana ya? Gua adalah orang yang tidak subscribe ke sesuatu yang rada ekstrim. Dan permasalahan dengan nama-nama diet adalah kita itu nggak tahu gimana caranya pola makan itu bisa dikategorikan suatu pola makan. Kalau carnivore mungkin jelas ya, lu nggak makan apapun selain daging. Tapi bagi gua buah itu penting. In my opinion, serat dan buah itu in my opinion sangat-sangat membantu gua sih. Itu nomor satu. Kalau yang keto, keto juga kadang kita nggak tahu persepsi orang itu keto itu apa, lu ngerti kan? Dengan nama-nama diet kita tuh bingung. Kalau kita ngelihat scientific papers, kita ngelihat nutrition papers, itu kadang pun kalau lu ngelihat nama-nama diet, begitu kita ngelihat persentase makronutrisi, kita ngelihat apa yang dimakan, itu berbeda-beda lu ya. It's very different. Kadang orang ngomong itu low carb diet. Low carb diet itu berapa persen karbohidratnya. Orang ngomong ketogenic diet, berapa persen lemaknya. Itu kalau kita ngelihat setiap nutrition papers itu berbeda-beda. Jadi bagi gua lebih bagus kita nggak usah pusingin soal nama-nama diet. Yang penting kita fokus aja, kita ngelihat kita makan real food. Yang kedua kita ngelihat soal gimana asupan protein kita, apakah cukup atau kagak. Terus yang ketiga ya lu mau nambah serat, oke, bagi yang bilang serat itu nggak membantu ya it's fine juga. Tapi yang penting real food, protein hewani diutamakan. Manage your carbohydrate, artinya itu lu kurangin gula-gulaan dan dijaga asupan karbohidratnya. Ya itu yang menjadi permasalahan kita ya. Lu ngelihat anak kita sekarang udah ada permasalahan stunting banyak, permasalahan obesitas dan diabetes juga banyak. Itu ironis sekali gitu. Lu bayangin nggak kita itu di satu sisi stunting, di satu sisi kita itu banyak anak-anak yang obesitas tipe 2 diabetes, dan common denominatornya itu satu, yaitu permasalahan utamanya adalah satu, kekurangan protein hewani. Gitu. Semoga bermanfaat.